Oke, selamat malam semuanya. Saya Arif Ibrahim dari kelompok 2, eh, mewakili teman-teman saya yaitu Angga Cahyo, Reni Ika, dan Zaki saya dalam skenario simulasi perang Iran versus Israel dan Amerika. Eh, jadi, bagaimana jika perang modern tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu membaca kemungkinan. Dalam konflik Iran melawan Israel dan Amerika, kita tidak hanya melihat pertempuran militer, tetapi juga pertarungan antara teknologi, volume, dan probabilitas. Melalui skenario ini, kita akan melihat bagaimana perang berubah dari sesuatu yang pasti menjadi sesuatu yang penuh ketidakpastian. Ya, yang pertama ada fase nol, yaitu konflik dimulai. Pertama ada konteks strategis. Pada fase awal, konflik dimulai setelah operasi gabungan Amerika dan Israel berhasil menghancurkan sebagian fasilitas militer Iran, termasuk sistem rudal, pertahanan udara, dan drone. Namun, hasilnya tidak sepenuhnya menghancurkan kemampuan Iran. Berdasarkan data dalam skenario, hanya sekitar 30 hingga 40% arsenal rudal Iran yang benar-benar hancur. Artinya, sebagian besar kemampuan serangan Iran masih bertahan dan tetap dapat digunakan. Asumsi probabilistiknya, P menghancur situs rudal sama dengan 0,75, kemudian probabilistik situs rudal bertahan di bawah tanah sama dengan 0,25. Masalahnya, Iran memiliki sistem bawah tanah yang diperkeras dan survivabilitas tinggi. Kemudian fase 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Kak Reni. Siap, terima kasih Mas Arief. Untuk fase 1 dan fase 2, awal mula serangan konflik Israel, Iran dan Amerika terjadi diawali dengan serangan pembuka oleh Iran yang menggunakan kurang lebih 200 jet untuk menyerang lebih dari 500 target strategis atau bangunan-bangunan vital milik Israel. Fokus pada bangunan pertahanan udara, peluncuran rudal, dan komando atau kontrol milik Iran. Kemudian, karena adanya serangan yang dilakukan oleh Israel, Iran melakukan serangan balasan dengan melakukan serangan dengan menggunakan kurang lebih 300 rudal per gelombang dengan menggunakan kawanan drone dengan tipe Shahed untuk membanjiri pertahanan udara dan menciptakan kebocoran statistik terhadap Iron Dome milik Israel. Kemudian data nyata yang seperti yang telah dijelaskan pada skenario soal tingkat intersepsi Iran kurang lebih adalah 92%, yang artinya masih memiliki sekitar 8% rudal mengalami kelolosan atau bisa menembus dari pertahanan milik Israel. Ini inti probabilitas perang modern, karena tidak ada sistem yang 100% efektif dapat menciptakan pertahanan yang 100% efektif untuk pertahanan udara. Selanjutnya, untuk fase 3 saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja untuk fase ketiga, Mas Angga Cahyo. Mohon izin melanjutkan selanjutnya yaitu di fase 3 dan 4 di mana pertempuran pertahanan udara dan eskalasi multi teater. Yang pertama, mari kita tinjau di mana pertempuran ini di atas kertas koalisi Israel dan Amerika Serikat memiliki keunggulan teknologi mutlak melalui sistem pertahanan udara yang berlapis. Mereka mengerahkan perisai udara komprehensif mulai dari Iron Dome untuk jarak dekat, kemudian sistem Patriot hingga Tahad untuk ancaman balistik tingkat tinggi. Namun, tantangan strategisnya bukan pada teknologi, melainkan pada asimetris biaya dan volume.
Rudal penjegat dari sistem-sistem canggih ini harganya sangat amat mahal dan bisa mencapai jutaan dolar per unitnya. Dan jumlahnya pun cukup terbatas. Sebaliknya, Iran menerapkan taktik saturation attack atau serangan jenuh menggunakan drone dan rudal yang jauh lebih murah dan dengan jumlah yang sangat masif. Dampak langsung dari taktik ini adalah terjadinya perang atrisi atau pengerasan di mana Iron Dome tadi harus berupaya mencegah rudal-rudal atau drone-drone yang digunakan oleh Iran. Cepat atau lambat, stok pencegahan milik Israel dan AS ini akan mengalami penipisan ketika titik kritis ini tercapai. Probabilitas amunisi musuh berhasil menembus sistem pertahanan akan meningkat secara drastis. Kemudian pada eskalasinya, di saat yang sama ancaman ini tidak hanya datang dari satu arah. Pada fase ini konflik meluas menjadi eskalasi multi teater di mana Iran membuka front tempur tambahan dengan memanfaatkan eh, area yang mereka kuasai di kawasan. Misalnya, tidak hanya menargetkan wilayah di Israel, tetapi juga mengancam pangkalan-pangkalan dan aset Amerika Serikat di kawasan Teluk, dan lebih jauh lagi, ancaman nyata terhadap Selat Hormuz, salah satu checkpoint atau choke point di titik tumpu jalur energi paling vital di dunia. Kesimpulan dari fase ketiga dan empat ini yaitu menunjukkan bahwa konflik telah bertransformasi dari gangguan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz secara langsung meningkatkan ketidakpastian global. Ini bukan lagi sekedar peperangan kinetik, melainkan juga memicu efek domino berupa perang ekonomi yang berdampak pada rantai pasok dan harga energi dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zaki Zahya. Baik, terima kasih Mas Angga atas penjelasannya. Eh, Kemudian setelah kita bicara tadi terkait eh, bentuk strategi perang dan juga kemudian eskalasinya seperti apa, eh, kita kemudian bicara tentang probabilistik di mana ini menentukan hasil strategis dari perang yang terjadi seperti itu. Nah, dalam perang probabilistik terdapat tiga dampak yang mungkin dapat kita saksikan melalui analisa yang lebih lanjut. Yang pertama, uh, dari perang ini tidak dapat dikatakan siapa pemenang absolut atau siapa yang menjadi pemenang akhirnya, karena di masing tiap sisi pasti akan saling mempertahankan beberapa hal yang tidak bisa ditunjukkan dalam perang ini. Kemudian akan ada hal-hal yang ditahan seperti itu, sehingga tidak akan ada diyakini tidak akan ada perang all out yang berkemungkinan untuk menghapuskan salah satunya. Kemudian eh, hasil dari perang ini kemudian akan ditentukan oleh probabilitas kumulatif yang terjadi dalam konteks kerusakan ataupun juga eh, pencapaian yang diraih oleh masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa eh, hasil perang sangat ditentukan oleh bagaimana tiap-tiap aktor dapat sustain dalam fase perang seperti itu. Dan hal ini sangat ditentukan oleh bagaimana masing-masing aktor dapat merutekan supply logistik mereka dalam fase perang ini, tapi juga kemudian berhasil mencegat supply logistik dari lawan, dan faktor ini akan kemudian menjadi kunci yang menentukan siapa yang lebih unggul dalam operasi militer seperti itu. Nah, eh, dampak yang tiga adalah kita tinjau dalam aspek tingkat keberlangsungan hidup, di mana perang tidak hanya dilakukan oleh senjata dan juga mesin, tapi juga oleh manusia, dan oleh karena itu eh, kita perlu melihat bahwa perang ini akan memakan banyak korban, dan kemampuan sistem untuk dapat bertahan dari serangan lawan sangat menentukan bagaimana uh, human resource yang dimiliki oleh masing-masing aktor dapat terus berkelanjutan seperti itu. Perang ini dapat berubah menjadi perang probabilitas, tidak hanya sebuah perang untuk mencari siapa yang menang, atau perang ini juga dapat dikatakan sebagai perang untuk mencari siapa yang meraih keunggulan lebih banyak. Nah, selanjutnya silakan.
Ya, selanjutnya mungkin akan dijelaskan soal nomor nomor 4 ya oleh Kak Reni. Langsung saja Kak Reni. Terima kasih, Mas Arief. Untuk soal nomor 4, pada skenario simulasi itu telah diasumsikan bahwa sistem pertahanan udara itu terdiri dari pendeteksi radar dan intersepsi. Untuk nilai dari pendeteksi radar itu diberi nilai probabilitas sebesar 0,95, sedangkan keberhasilan intersepsi oleh interseptor dengan probabilitas 0,90. Sistem deteksi radar dan interseptor adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi dan bersifat independen, sehingga analisis probabilitas dapat menggunakan pendekatan perkalian untuk kejadian independen. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kejadian independen sebagai berikut, yaitu dengan rumus probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Jika kita masukkan pada nilai probabilitas yang telah kita ketahui ini, yaitu probabilitas keberhasilan misil menembus sama dengan probabilitas radar dikali probabilitas intersepsi, yang mana nilainya yaitu 0,95 dikali 0,90 dengan hasil 0,855 atau sekitar 85,5%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, eh, bahwa eh, didapatkan bahwa probabilitas keberhasilan penghancuran misil memiliki tingkat efektivitas sebesar 85,5%. Dalam pendekatan probabilistik, perang modern tidak ada sistem dengan efektivitas mencapai 1 atau 100%. Sedangkan untuk nilai probabilitas rudal menembus sistem, atau di sini kita buat P, probabilitas rudal menembus sistem, yaitu nilainya 1 dikurang dari probabilitas rudal yang dapat dihancurkan. Sehingga kita mendapatkan nilai yaitu 0,145 atau 14,5%. Dari hasil nilai probabilitas tersebut, walaupun terlihat nilai probabilitas penetrasi misil itu terlihat kecil, ini menunjukkan bahwa kebocoran probabilitas itu dapat mempengaruhi serangan, apalagi jika serangan-serangannya itu terus berulang dan dengan serangan yang masif, sehingga akan mengakibatkan akumulasi serangan dan mengakibatkan kegagalan dari probabilitas penetrasi tersebut. Selanjutnya, nah, makna dari kebocoran dengan probabilitas 14,5%, yaitu pertama adalah tidak ada sistem yang 100% efektif, karena 14,5% itu membuktikan prinsip dasar bahwa sistem pertahanan udara hanya perisai probabilistik, sehingga tidak 100% menjamin keamanan dari sistem pertahanan udara tersebut. Kemudian yang kedua, dampak serangan jenuh. Dengan 14,5% kebocoran dan dengan 300 rudal dalam satu gelombang, berarti ada sekitar 43 rudal akan menembus pertahanan udara. Selanjutnya adalah asimetrik dan biaya logistik. Pihak yang bertahan harus menembakkan misil pencegat mahal dan dengan logistik yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan penipisan stok dan meningkatkan probabilitas dari penetrasi yang masuk ke wilayah mereka. Dengan begitu, musuh tidak perlu mengalahkan teknologi secara langsung, cukup dengan mengeksploitasi celah probabilitas melalui volume serangan yang masif. Selanjutnya, bisa saya kembalikan kepada Mas Arief. Ya, untuk kejadian komplementer bisa dijelaskan oleh Saudara Angga. Terima kasih Mas Arief, mohon izin melanjutkan.
untuk kejadian komplementer. Di sini untuk kejadian komplementer ini diketahui bahwa probabilitas misil berhasil dihancurkan adalah 0,855. Untuk cara menghitungnya, yang pertama yaitu kita cukup mengurangkan angka 1 dengan peluang keberhasilan tadi. Angka 1 di sini mewakili total kepastian mutlak. Jadi hitungannya 1 dikurangi 0,855 hasilnya adalah 0,145 yang setara dengan 14,5%. Kemudian untuk makna strategisnya sama seperti yang tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Reni sebelumnya, bahwa memang betul bahwa tidak ada sistem pertahanan udara yang 100% efektif. Sistem secanggih apapun pada dasarnya hanyalah probabilistic shield atau perisai probabilitas yang pasti memiliki celah kegagalan. Kemudian selain itu, ini juga bermakna bahwa ancaman saturation attack atau serangan jenuh memiliki dampak yang sungguh nyata, di mana celah 14,5% ini menjadi sangat vital atau bisa berpengaruh besar jika musuh menyerang dengan volume masif. Bayangkan jika musuh meluncurkan 300 rudal sekaligus, berapa rudal yang akan lolos di situ pasti akan kita ketahui bahwa jumlah 14,5% itu cukuplah besar. Kemudian yang ketiga, makna strategisnya asimetrik dan biaya logistik di sini juga memiliki ketimpangan biaya atau cost asimetri. Untuk mempertahankan tingkat keberhasilan 85,5% tadi, pihak harus terus menembakkan rudal interceptor yang harganya sangat mahal dan jumlahnya terbatas. Jika kita terus digempur dan stok interceptor ini habis, maka probabilitas kebobolan kita tidak lagi di angka 14,5, melainkan akan meningkat ke angka yang jauh lebih besar. Sebagai kesimpulan, dari makna strategis ini, bahwa perhitungan probabilitas ini mengajarkan kita bahwa musuh tidak perlu memiliki teknologi yang lebih canggih untuk mengalahkan kita. Mereka cukup mengeksploitasi celah yang ada, yang 14,5% tadi, dengan menembakkan rudal murah bervolume tinggi secara terus-menerus hingga sistem pertahanan kita kehabisan napas dan amunisi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arif. Ya, untuk bagian permutasi ini bisa dijelaskan oleh Saudara Jaki Jahya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Arif dan juga Mas Angga. Eh, Selanjutnya, seperti yang sebelumnya kita sampaikan bahwa perang ini tidak hanya terkait dengan siapa yang lebih menyerang lebih kuat, tapi juga mengenai probabilistik, eh, konsep probabilistik yang diaplikasikan dalam operasi militer seperti itu. Dan dalam ilmu statistika sendiri terdapat dua pendekatan, di mana yaitu adalah kombinasi dan juga permutasi, di mana kombinasi digunakan ketika terdapat prinsip bahwa urutan itu tidak menjadi prioritas perhitungan seperti itu. Nah, sedangkan dalam konteks ini kami akan mencoba untuk memberikan gambaran simulasi ketika ada operasi militer udara yang dengan informasinya terdapat 6 personil yang diterjunkan dengan 3 peran yang berbeda, yaitu leader, striker, dan juga support. Nah, permutasi karena adanya perbedaan peran, artinya akan menggunakan pendekatan permutasi seperti itu. Yang pertama, ketika kita menghitung berapa banyak jumlah konfigurasi total yang dapat dihasilkan dari susunan seperti ini. Ada nama pilot dan kemudian juga ada tiga peran. Nah, kalau kita hitung menggunakan permutasi, di mana secara prinsip eh, dengan permutasi tanpa pengulangan, artinya eh, ketika menghitung yang pertama eh, untuk pilihan leader seperti itu, posisi pertama artinya ada 6 opsi. Kemudian ketika kita memilih untuk posisi striker, artinya akan berkurang 1, yaitu 5. Begitu juga sebaliknya ketika memilih posisi support, artinya tersisa 4 opsi personel. Nah, dengan prinsip seperti itu, cara yang digunakan untuk menghitung total konfigurasi dalam skenario uh, simulasi operasi militer ini menggunakan pendekatan permutasi, sederhananya dianggap 6 kali 5 kemudian kali 4, yang artinya
terdapat 120 total konfigurasi opsi yang dapat dijalankan dalam operasi udara ini. Nah, prinsip ini sendiri menggunakan prinsip perhitungan rule of conduct, di mana setiap tahap bersifat independen, tetapi juga secara serial berkelanjutan seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, dari perhitungan ini terdapat total 120 konfigurasi yang berbeda-beda komposisi operasionalnya, tetapi setiap konfigurasi mencerminkan susunan peran yang berbeda dan juga akan menghasilkan implikasi hasil operasi yang berbeda-beda pula, seperti itu. Kemudian ketika untuk menjawab poin B, di mana kita akan melihat dalam sisi implikasinya seperti apa. Ketika kita bicara implikasi, kita mari melihat dulu dalam konteks konfigurasi atau konteks manajemen umum, bahwa pendekatan hitungan permutasi seringkali digunakan dengan alasan bahwa kemampuan eh, pendekatan ini menyediakan fleksibilitas dalam pembentukan susunan, dan kemudian juga dapat dipahami bahwa setiap konfigurasi yang disusun melalui pendekatan ini akan memiliki kualitas yang berbeda-beda seperti itu. Dampaknya secara teoritis cukup banyak. Yang pertama seperti spesialisasi, lawan fleksibilitas, di mana akan ada hal-hal yang berbeda yang yang non statistika yang perlu dihitung untuk menghitung hasil akhir dari penyusunan konfigurasi komposisi, kemudian juga efektivitas misi, dan juga manajemen risiko operasi militer seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks militer ada dapat tambahan baru, yang dimana doktrin dan juga standarisasi operasi militer juga perlu diperhitungkan, karena dalam militer tidak selalu konfigurasi personel didasarkan pada hitungan tersendiri dalam statistikanya saja, tapi juga perlu mempertimbangkan berbagai opsi, karena seperti misalnya ada tim yang sudah terbukti track record-nya, kemudian juga fail untuk misi tersebut, maka ada apa namanya kecenderungan untuk memilih tim yang sudah terbukti track record-nya seperti itu. Jadi beberapa implikasi yang ditemukan dalam kasus ini, di mana pendekatan permutasi digunakan dalam mengukur probabilistik ketika sebuah misi dilakukan seperti itu. Jadi hasil ataupun keberhasilan dari sebuah misi dapat memberikan eh, implikasi maupun hasil yang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana pemimpin mengambil keputusan dalam menentukan komposisi dan juga alur dari visi tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan dari Mas Ibrahim. Baik, untuk yang selanjutnya, pada bagian ini kita akan menjawab pertanyaan dari skenario perang probabilistik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam konflik ini, kita melihat dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama, Iran unggul dalam volume serangan dan cost asimetri, sementara Israel dan Amerika unggul dalam teknologi, presisi, dan sistem intersepsi. Yang pertama ada superioritas teknologi. Pertanyaannya, apakah superioritas teknologi selalu menjamin kemenangan? Jawabannya tidak. Meskipun tingkat intersepsi Israel mencapai sekitar 92%, tetap terdapat sekitar 8% misili yang lolos. Jika dikaitkan dengan skenario sebelumnya, dari 300 misil yang diluncurkan, ada sekitar 24 misil tetap dapat menembus pertahanan Israel. Artinya, teknologi hanya mampu menurunkan probabilitas ancaman, tetapi tidak bisa menghilangkan sepenuhnya. Dan disinilah konsep penting dalam perang modern. Yang kedua adalah volume probabilistic leakage, yang volume serangan yang dikombinasikan dengan probabilistic leakage justru menjadi faktor yang sangat menentukan, meskipun peluang lolos kecil. Jadi ketika jumlah serangan meningkat, maka jumlah yang berhasil menembus juga meningkat secara signifikan. Nah,
Jadi fenomena ini disebut akumulasi probabilistik. Selain itu, Iran juga memanfaatkan strategi cost asimetri, di mana biaya misil relatif murah dibandingkan interseptor yang mahal. Akibatnya, dalam jangka waktu tertentu terjadi pengurasan stok interseptor yang menurunkan efektivitas sistem pertahanan dan meningkatkan probabilitas dari penetrasi serangan itu sendiri. Dengan demikian, dalam perang modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh superioritas teknologi semata, tapi oleh kemampuan mengelola probabilitas dan ketidakpastian. Eh, Langsung tutup ya. Oke. Dari kami sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam perang modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh superioritas teknologi semata, melainkan oleh kemampuan mengelola probabilitas dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, strategi yang mampu memanfaatkan akumulasi probabilistik akan memiliki keunggulan dalam menentukan outcome konflik itu sendiri. Ya, sekian, terima kasih.